Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliani dari kelas Biologi E semester 6. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang pengajuan proposal penelitian mata kuliah metodologi penelitian dosen pengampu Pak Edi Chandra SSSIMA yang berjudul Penerapan Media Pembelajaran Berbantuan E-Learning berbasis aplikasi Lextora Inspire pada materi perubahan dan pencemaran lingkungan untuk meningkatkan hasil belajar pada kelas 10 di SMA Negeri 1 Susukan. Oke, pembahasan yang akan kita bahas yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Kemudian ada bab 2 tinjauan pustaka, lalu ada bab 3 metodologi, dan yang terakhir daftar pustaka. Lanjut ke latar belakang. Bab 1 ini berisi tentang latar belakang, kemudian di rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakangnya, media dalam proses pembelajaran merupakan alat-alat yang digunakan untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual dan verbal. Salah satu media pembelajaran yang modern adalah e-learning. Menurut Daryanto 2011, e-learning merupakan salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan untuk mempermudah kinerja guru dalam mengajar. Media e-learning adalah media yang paling efisien dan dekat dengan siswa. Jika media ini dikemas dengan baik, unik dan serius, maka e-learning tidak hanya sebagai media pembelajaran, tetapi juga bisa sebagai media informasi, hiburan, dan pendidikan. Keterbatasan guru mengajar di sekolah membuat guru tidak bisa seharian mengajari siswa. Dengan adanya media berbasis e-learning ini, diharapkan mampu menambah jam tambahan belajar bagi siswa yang belum paham tentang materi yang telah diajarkan di sekolah. Banyak aplikasi-aplikasi yang dirancang untuk membuat media pembelajaran berbasis e-learning. Di antaranya adalah aplikasi Lextora Inspire. Salah satu faktor eksternal yang dapat meningkatkan mutu pendidikan adalah penggunaan media pembelajaran. Media pembelajaran adalah salah satu komponen penting yang terdapat dalam proses pembelajaran. Pemanfaatan media pembelajaran seharusnya merupakan bagian yang mendapat perhatian guru dalam kegiatan pembelajaran. Akan tetapi kurang bervariasi dan belum optimalnya media pembelajaran yang digunakan menyebabkan kurangnya minat siswa untuk belajar. Hal ini sangat disayangkan karena bertolak belakang dengan tujuan media pembelajaran, yakni sebagai alat bantu belajar yang berguna untuk mengefektifkan proses pembelajaran. Media pembelajaran biologi di kelas 10, khususnya materi perubahan dan pencemaran lingkungan, merupakan materi yang bersifat konkret. Maka dari itu diperlukan suatu media untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi tersebut. Salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan adalah Lextora Inspire. Media tersebut dibuat dengan software Lextora Inspire melalui komputer, lalu dikonversi ke Android dan disajikan ke dalam handphone. Lalu selain itu, Lextora Inspire ini merupakan aplikasi portable yang dapat digunakan tidak hanya untuk proses pembelajaran, melainkan siswa dapat mengulangi pembelajaran di rumah. Nah, rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana aktivitas belajar siswa yang menggunakan media pembelajaran berbantuan e-learning berbasis aplikasi Lextora Inspire dengan yang tidak menggunakan media pembelajaran berbantuan aplikasi tersebut di kelas 10 SMA Negeri 1 Susukan. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan peningkatan hasil belajar siswa yang menggunakan media e-learning berbasis aplikasi itu dan yang tidak menggunakannya? Lalu bagaimana respon siswa terhadap media pembelajaran berbantuan e-learning berbasis aplikasi pada materi perubahan dan pencemaran lingkungan di kelas 10 SMA Negeri 1 Susukan? Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui aktivitas belajar siswa yang menggunakan media pembelajaran berbantuan e-learning berbasis aplikasi Lextora Inspire ini dengan yang tidak menggunakan. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan media pembelajaran berbantuan e-learning berbasis aplikasi dengan yang tidak menggunakan media pembelajaran e-learning berbasis aplikasi Lextora Inspire ini di kelas 10.
Lalu untuk mengetahui respons siswa terhadap media pembelajaran berbantuan e-learning berbasis aplikasi tersebut dengan yang tidak. Lalu manfaat penelitian, manfaat bagi peneliti mudah menjadi lebih terampil dalam merancang dan menggunakan media pembelajaran berbantuan e-learning berbasis aplikasi Lektora Inspire. Peneliti mempunyai pengalaman bagaimana cara mengajar yang baik, dan peneliti mengetahui berbagai macam karakter belajar siswa yang baik. Lalu manfaat bagi siswa menjadi lebih semangat dan tidak merasa jenuh selama proses pembelajaran berlangsung. Siswa menjadi lebih mudah menguasai konsep pembelajaran, dan siswa menjadi lebih fleksibel dalam pembelajaran. Nah, manfaat bagi gurunya, guru mengetahui perbedaan penguasaan konsep siswa yang menggunakan media pembelajaran e-learning berbasis aplikasi Lektora Inspire dengan yang tidak menggunakan media pembelajaran tersebut. Lalu guru mengetahui sikap siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan media pembelajaran berbantuan e-learning, sehingga guru dapat menyesuaikan pembelajaran yang media yang diminati siswa. Guru termotivasi untuk selalu berinovasi dalam menggunakan media pembelajaran yang tepat dan lebih bervariasi dalam proses pembelajaran di kelas. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Lanjut, media pembelajaran. Menurut Daryanto mengungkapkan, kata media merupakan bentuk jamak dari kata medium. Medium dapat didefinisikan sebagai perantara atau pengantar terjadinya komunikasi dari pengirim menuju penerima. Media merupakan salah satu komponen komunikasi, yaitu pembawa pesan dari komunikator menuju komunikan. Media pembelajaran merupakan sarana yang dapat digunakan sebagai alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembelajaran. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran dapat diartikan sebagai sarana, alat, atau teknologi yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima dan dapat memperlancar proses pembelajaran. Dengan kata lain, media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pendidik kepada siswa sehingga dapat meningkatkan minat dan merangsang pikiran, perasaan, dan perhatian siswa sehingga proses pembelajaran dapat tercapai. Lalu media e-learning adalah salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan guru dalam pembelajaran biologi. Media e-learning termasuk ke dalam jenis media audiovisual yang difokuskan pada indera penglihatan dan pendengaran. Jadi, media e-learning adalah salah satu media audiovisual yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi pembelajaran biologi. Ada jenis-jenis media learning, yaitu ada learning instructor, learning, facilitated learning, and embedded learning, serta elementary dan e-coaching. Nah, aplikasi Lektora Inspire untuk membuat media learning. Lektora Inspire juga dapat digunakan membuat aplikasi, membuat dan mengembangkan kursus online dan presentasi. Lektora dapat mengkonversikan presentasi Microsoft Point ke dalam konteks e-learning dipaket bersama aplikasi Playpaper untuk mengembangkan animasi Fantasia untuk membuat model berbasis video dan Fangit untuk mengambil gambar pada layar komputer. Menjanjikan Lektora sebagai program yang cukup powerful. Tampo 2017. Tampo juga mengatakan bahwa Lektora Inspire merupakan memiliki beberapa keunggulan seperti Lektora digunakan untuk membuat website, konten e-learning interaktif, dan presentatif. Yang kedua, konten yang dikembangkan dengan perangkat lunak. Lektora dapat dipublikasikan ke berbagai output seperti HTML, single file executable, CD-ROM, maupun standar e-learning seperti Scrum dan AICC. Lektora compatible dengan berbagai sistem manajemen pembelajaran atau LMS. Lalu yang keempat, Lektora sangat mudah digunakan atau user friendly.
memiliki banyak sekali fitur yang dapat digunakan untuk mengembangkan media siswa sesuai dengan kebutuhan, memiliki banyak template, lalu didukung fasilitas aplikasi pendukung lain seperti Snagit, Camtasia, Flypaper, dan dapat membuat kuis dengan mudah. Juga kemungkinan untuk membuat aplikasi berbasis web maupun Android karena terintegrasi dengan bahasa programan JavaScript. Dapat dikonversi untuk menghasilkan file berbasis Android yang cocok dengan beberapa device sekaligus seperti desktop, tablet maupun handphone. Lalu materi perubahan dan pencemaran lingkungan. Lingkungan terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Dalam komposisi dan proporsional, lingkungannya dapat dan sesuai akan dapat menunjang segala kehidupan organisme yang berada di dalamnya. Untuk kelangsungannya, suatu sistem harus memelihara kerja setiap komponen yang menyusun sistem tersebut. Tapi kepincangan kerja suatu komponen menyebabkan tidak seimbangnya sistem tersebut. Hilangnya satu komponen dapat menghancurkan keseimbangan sistem. Dalam suatu ekosistem, keseimbangan lingkungan terjadi secara alami. Komponen-komponen yang terlihat berperan sebagai kondisi sesuai dengan keseimbangan. Keseimbangan lingkungan dapat terganggu jika terjadi perubahan lingkungan berupa pengurangan fungsi dari komponen atau hilangnya sebagian komponen yang dapat menyebabkan putusnya mata rantai dari ekosistem. Faktor penyebab perubahan lingkungan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam yaitu faktor yang perubahan lingkungan yang disebabkan oleh alam, antara lain gempa bumi, gunung meletus, gelombang tsunami, tanah longsor, banjir, angin topan, dan kemarau panjang. Lalu faktor manusia, perubahan lingkungan yang disebabkan oleh faktor manusia, antara lain pembakaran dan penebangan hutan, pembangunan industri dan pemukiman, penambangan secara liar, sistem pertanian monokultur, dan pencemaran lingkungan misalnya akibat penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan. Lalu ada pencemaran lingkungan atau polusi, adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan. Polusi juga dapat diartikan sebagai berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu. Hal itu menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak lagi berfungsi sesuai dengan pembentukannya, yaitu Undang-Undang Lingkungan Pokok Lingkungan Hidup Nomor 4 1982. Abdurrahman dan Jihad mengemukakan bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif menetap. Kegiatan pembelajaran atau kegiatan instruksional biasanya guru menetapkan tujuan belajar. Siswa yang berhasil dalam belajar adalah berhasil mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional. Lalu bab 3, metodologi penelitian. Tempat dan waktu penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Susukan yang beralamat di Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, kode pos 45166. SMA Negeri 1 Susukan merupakan sarana pendidikan yang terakreditasi A. Waktu yang digunakan dalam penelitian pada tanggal 19 Mei 2021. Desain penelitian. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif. Desain penelitian yang digunakan adalah pretest atau post-test, control group design, di mana akan ada dua kelas yang digunakan, yakni satu kelas sebagai kelas eksperimen dan satu kelas lagi sebagai kelas kontrol. Kelas eksperimen merupakan kelas yang akan diberikan treatment atau perlakuan, yaitu dalam kegiatan belajar mengajarnya menggunakan media pembelajaran berbantuan e-learning berbasis aplikasi Lector and Spirit. Sedangkan kelas kontrol ada kelas yang tidak diberikan perlakuan tersebut. Populasi dan sampel penelitian.
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil populasi seluruh siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Susukan Kabupaten Cirebon yang berjumlah 163. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik purpose sampling, yaitu teknik sampling yang digunakan peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam mengambil sampelnya. Dari 8 kelas 10 populasi diambil 2 kelas untuk dijadikan sampel. Yang digunakan dalam peneliti ini adalah kelas 10 MIPA 1 berjumlah 24 siswa dan kelas kontrol 10 MIPA 3 yang berjumlah 23 siswa. Nah, sumber datanya dari teoretik dan empirik. Sumber data teoretik dapat diperoleh dari berbagai referensi buku-buku yang berkaitan dengan pembelajaran media pembelajaran berbantuan e-learning berbasis aplikasi Lektora Inspira Lektor, seperti buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, karya ilmiah, dan skripsi penelitian terdahulu. Nah, kalau sumber data empirik dapat diperoleh melalui observasi langsung yang dilakukan di SMA Negeri 1 Susukan. Observasi yang dilakukan dapat berupa wawancara terhadap guru biologi dan siswa yang bersangkutan. Lalu ada instrumen tes. Tes adalah serangkaian pertanyaan atau latihan atau alat yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelijensi, kemudian kemampuan atau bakat yang dimiliki individu atau kelompok. Dalam hal ini, penggunaan tes bertujuan untuk mengetahui bagaimana peningkatan hasil belajar siswa di kelas 10 MIPA 1. Teknik observasi dilaksanakan dengan menggunakan pengamatan langsung di lapangan untuk memperoleh data yang ada pada kondisi objektif lapangan. Lalu ada angket, adalah suatu daftar pertanyaan dan pernyataan tentang topik tertentu yang diberikan kepada subjek baik secara individu, bertujuan untuk mendapatkan informasi tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung. Lalu ada teknik pengumpulan data, yaitu analisis uji instrumen, di mana membuat 50 soal dalam bentuk soal pilihan ganda dan diuji coba pada kelas 10 yang bukan dijadikan sampel. Kemudian hasil tersebut dihitung validitas dan reliabilitasnya sebagai syarat membuat instrumen soal yang baik. Uji validitas dan tes uji reliabilitas, tes indeks, kesukaran, dan daya pembeda dilakukan dengan menggunakan software Anates atau aplikasi Anates. Nah, uji validitas yaitu untuk mengetahui apakah item-item soal tersebut valid atau tidak. Lalu uji reliabilitas. Uji reliabilitas dapat diartikan sebagai atau suatu instrumen dapat digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik untuk mengetahui nilai reliabilitas tes. Penguji dengan menggunakan software Anates versi 4.09, klik jalankan analisis untuk langkah-langkah yang sama seperti langkah-langkah seperti uji validitas. Untuk tingkat kesukaran, untuk mengetahui tingkat kesukaran kita menggunakan pengujian software Anates versi 4.09. Lalu ada daya pembeda, fungsinya untuk membedakan antara soal yang mempunyai kriteria yang baik, buruk, dan sangat baik. Untuk mengetahui indeks daya pembeda penulis menggunakan aplikasi Anates. Terima kasih.